Kasus dugaan percobaan penculikan bayi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, atau RSHS Bandung, kini resmi memasuki ranah hukum. Pada Jumat, 17 April 2026, Nina Saleha, sang ibu yang bayinya nyaris menjadi korban, mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk melaporkan kejadian tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, Mira Widiawati, Nina terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polda Jabar. Setelah proses konsultasi, mereka secara resmi melakukan pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, atau SPKT, dengan nomor laporan LP-684-4-2026. Langkah hukum ini diambil setelah pihak Nina merasa somasi yang dilayangkan kepada pihak rumah sakit tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya. Mira Widiawati mengungkapkan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama RSHS Bandung justru bertolak belakang dengan fakta yang dialami langsung oleh kliennya. Bukannya duduk bersama untuk mencari solusi, pihak rumah sakit dinilai justru membangun narasi yang berbeda. Hal inilah yang membulatkan tekad Nina untuk melaporkan oknum perawat yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian, kasus ini dilaporkan dengan sangkaan pasal 450 dan pasal 452 KUHP tentang tindak pidana penculikan. Salah satu tuntutan utama Nina dalam laporan ini adalah pembukaan rekaman CCTV secara transparan. Nina mendesak agar orang-orang yang berada di lokasi saat kejadian, termasuk oknum suster dan petugas keamanan, dihadirkan dan dikonfrontasi dengan bukti rekaman tersebut agar kebenaran dapat terungkap. Nina menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti hingga motif di balik dugaan penculikan ini diketahui dengan jelas. Kini, bola panas berada di tangan penyidik Polda Jawa Barat untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa yang sempat menggegerkan publik tersebut. Bu, kedatangan Polda kali ini mau apa? Terkait kemarin somasi kami sudah ada tanggapan dari pihak rumah sakit dan sudah ada statement dari Dirut, tetapi melalui YouTube, dan semua statement dan berita yang atau somasi kita kemarin semuanya bertolak belakang dengan yang dialami oleh Bu Nina Saleha. Dalam arti kata, kami tim sebetulnya menunggu untuk mereka panggil duduk bareng sama-sama ada apa dengan ini, tetapi ternyata mereka meresponnya dengan mengirim surat dan membuat YouTube dan statement yang berbeda dengan apa yang dialami klien kita. Jadi kemarin Ibu Nina Saleha berniat untuk membuatkan LP, gitu, terlapornya Suster N, gitu. Dan barusan kita konsultasi dulu dengan di sini Direktorat PPAPP Polda Jabar, dan direkomend untuk langsung membuat laporan polisi terkait dengan pasal 450 dan 452 ya, KUH pidana. Tentang apa itu? Tentang apa? Tentang percobaan penculikan. Bukan TPPO berarti? Dikembangkan. Ya. Tadi memang arahnya ke situ, tapi setelah didiskusikan mungkin untuk awal seperti itu dulu pasal itu, nanti kan dikembangkan karena ini masih mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Gitu. Jadi laporannya terhadap individu itu bukan ke RSH individu, suster itu? Ya, nanti kan dikembangkan apakah nanti pihak-pihak apa yang akan dipanggil oleh penyidik, itu kan kewenangan mereka ya, termasuk membuka CCTV. Kita kan ingin sekali CCTV dibuka agar tidak ada polemik, begitu. Percobaan penculikan pasal 452 Dari Teh Ninanya mungkin Teh? akan dikembangkan. Yang untuk sekarang juga tersangkanya ya masih personal, nanti akan dikembangkan oleh penyidik. Ada kemungkinan juga bisa ke PPPO dan lain-lainnya, dan nanti setelah dipanggil itu kalau penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja tersangka. Dari Teh Ninanya mungkin Teh? Gitu. Seperti apa? Ya selidikin terus ini kasusnya sampai mana gitu ya. Saya juga pengen cepat selesai gitu. Saya mah pengen semuanya ya, maksudnya orang-orang yang kemarin saya bilang suster, satpam, coba hadirkan dan lihat itu CCTV.
itu aja. Artinya Lihat memang kebenarannya. ya, klien kita tuh inginnya dimunculkan kan kemarin siapa, suster ini siapa, terus kemudian suami istri itu siapa. Jadi dari rangkaian cerita memang tampaknya itu percobaan penculikan. Makanya kita kesini untuk membuat laporan resmi karena penyidik tidak bisa membuka CCTV atau ada keterbatasan dalam penyelidikan kalau tidak ada laporan. Nah dari situ pas keluar adalah itu perasaan yang nggak enak. Pas perasaan nggak enak, Jo langsung pas ke atas. Pas saya tengok kok itu mah selimutnya kayak yang anak saya. Cuman saya belum bilang ke dia. Cuman saya nengok ke inkubator, kok nggak ada ya? Kata saya teh anak saya. Nah saya panggil, kenapa ya itu mah? Ini mah anak saya. Terus teh, oh anak teteh, iya anak saya. Kata saya, ya saya teriak lah, sus itu anak saya mau dibawa. Terus itu curiganya kenapa gelangnya diputus gitu. Kan harusnya di mana-mana nggak boleh diputus lah. Terus kan harus ada surat kepulangan. Sedangkan surat kepulangannya belum, tapi si anak saya udah ada di tangan orang gitu. Harusnya kan dia berpikir ya logikanya, teh minta maaf, saya juga mungkin lupa anak saya. Harusnya kan gitu ya. Tapi dia diem aja. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Nanjung, tepatnya di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dan saya akan bertemu dengan Ibu Nina yang videonya sempat viral karena Ibu Nina ini nyaris anaknya dibawa oleh orang lain ketika hendak mengambil anaknya di ruang NICU, tepatnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari ikuti saya. Kan anak saya tuh kuning katanya, terus ada rujukan ke 2 rumah sakit ya, ke AMC, dari AMC terus teh asalnya mau ke Al Islam, dari Al Islam daripada saya nggak mau bolak-balik gitu ya, dilempar sana sini, lebih baik ke Hasan Sadikin aja. Pikirnya kan di Hasan Sadikin mah mungkin keterima, peralatan lengkap, ruangan banyak, kata saya gitu kan. Dari Hasan Sadikin anak saya ya masuk ruangan, katanya ya kuning, katanya jadi harus di inkubator. Terus dari situ teh hari Selasa ada WA, Bu, ini si Ade udah bisa pulang hari Rabu. Terus saya tuh kalau bisa ibu kesini katanya. Oh iya, saya ke sana. Sore jam sore lah jam 4-an ya mah, jam 4. Dari situ teh sekalian ngasih ASI, terus dikasih saran sama dokternya, yang susternya, katanya ibu besok bawa baju, terus sekalian belajar ngemandiin si Dede. Nah dari situ teh kejadiannya teh ya jam 9-an kalau kejadian masalah itu mah. Nah kronologinya udah ngemandiin si Dede, saya teh kata saya teh kenapa ya lama, kata saya teh belum dipanggil terus saya teh nanya lagi ke suster, sus kenapa ya belum pulang terus, tunggu dokter ya Bu, katanya gitu. Oh iya, kata saya teh. Terus selang berapa jam datanglah si ibu yang mau gendong anak saya. Pas saya itu teh kenapa ya, kata saya teh ditanya gitu, Bu mau ngapain ya ke sini, kepo gitu ya sekalian. Oh iya cina ini mau pulang si Dede cina. Oh mau pulang, kata saya teh. Terus saya bilang gitu, kata saya teh nggak selang lama datang dokter. Udah datang dokter, masuk ke ruangan buat ini konfirmasi, konsultasi. Terus teh pas keluar ruangan, teh kenapa murung, kata saya teh. Ternyata si teteh ya jawabnya cina harusnya pulang, tapi gak tahu bisa pulang, gak tahu enggak katanya. Kenapa, kata saya teh. Katanya ada kelainan. Nah terus kata saya teh, oh saya doain ya cepat sembuh, kata saya teh. Dari situ saya langsung inisiatif gitu, nanya lagi, kok belum dipanggil lagi ya, tunggu ya teh gitu. Oh ya tuh, kata saya teh inisiatif ke suami, yuk orang makan yuk, kata saya teh sebentar we, kata saya teh. Iya hayu, kata suami teh. Pas gitu ada pasien gawat,
Ah kata saya teh pasti lama lagi nih mah. Daripada nunggu lama yuk orang makan weh. Nah dari situ pas keluar adalah itu perasaan yang nggak enak. Pas perasaan nggak enak Jo langsung pas ke atas. Baru juga ke lorong suami ke toilet. Pas saya tengok teh pulang, iya pulang gitu. Tanya lagi, ternyata pas saya tengok kok itu mah selimutnya kayak yang anak saya. Cuman saya belum bilang ke dia. Cuman saya nengok ke inkubator, kok nggak ada ya, kata saya teh anak saya. Nah saya panggil, saya itu gitu ya, tarik gitu bajunya. Si teteh yang tadi mau pergi Ya, dengan orang teh. kata saya teh, teh tunggu, kata saya teh gitu ya. Ih coba lihat, kata saya teh. Ih kenapa ya itu mah selimut, baju, pas lihat muka itu mah anak saya, kata saya teh gitu. Kenapa ya itu mah, ini mah anak saya. Terus teh, oh anak teteh, iya anak saya, kata saya. Ya saya teriak lah, sus itu anak saya mau dibawa, kata saya tuh. Langsungnya dari situ teh susternya malah ke saya teh bilangnya cina itu ke security dulu cina teh itu cina kesana ke pak siapa itu telah kesana cina kirain saya teh mau ngapain, ternyata cuman teh pinjam handphone terus cina kasih rating gitu ya. Yang ngasih ratingnya teh si satpam itu. Teteh sempat ngasih rating. Iya sempat ngasih rating, saya teh kasih rating 4, kata-katanya cuman cukup bagus udah gitu. Terus sama dia diambil, terus sama dia diganti jadi rating 5. Terus kata-katanya bagus-bagus gitu ya. Kata dia teteh ada yang mau diungkapin cina ya, kesan sama pesannya apa. Kata saya bukan apa-apa lagi, itu anak saya. Kata saya itu anak saya diambil orang. Kata saya itu anak saya diambil orang. Si Awe langsung ngambil anak saya buru-buru gitu dari Itu belum sempat ditahan anaknya. Si ibunya masih dibawa megang. sama ibu yang masih satu lagi. nggak dibawa mah enggak. Jadi dia diem cuman dipegang gitu. Terus diambil sama suster. Udah diambil sama suster, ambil lagi, kata Cata itu ambil anak-anak. Aku tanya takutnya dikasihin lagi, takutnya dia pergi gitu kan. Kata saya teh pas gitu teh sama saya ditanya, sus kenapa main kasih aja anak saya, kata saya teh. Iya cina sama saya teh dipanggil ibu Nina, cina ibu Nina Saleha, cina kenapa cina nggak nyaut udah we kasihin cina ke si ibu itu. Kata saya teh kenapa main kasihin, kan udah tahu itu bukan ibunya, harusnya kan disimpan. Terus itu curiganya kenapa gelangnya diputus gitu, kan harusnya di mana-mana nggak boleh diputus lah. Terus kan harus ada surat kepulangan, sedangkan surat kepulangannya belum, tapi si anak saya udah ada di tangan orang gitu. Kalau telat aja berapa menit udah mungkin anak saya udah pergi gitu, dibawa orang gitu. Gitu. Berarti si ibu yang ngambil bayi teteh tuh misalnya nggak ngobrol dulu sama susternya, nggak ngasihin surat, tapi langsung dikasihin. Iya, nggak tahu itu mah, taunya saya udah dipegang sama dia gitu. Cuman pas saya tanya teh, emang ini anak teteh lah, emang kamu nggak tahu muka anak sendiri gitu kan? Langsung kata saya teh, ini mah cinta anak saya, kata saya teh. Iya dah saya cina belum ngasih baju. Terus kenapa atuh main ambil ngaku anak ibu, kata saya teh, kan itu jelas-jelas baju bukan punya ibu mungkin, kan gitu. Tapi ini mah enggak, kata saya teh main ambil, mungkin dia juga kayaknya nggak tahu ya, punya niatan juga mungkin, nggak tahu, wallahu alam, kata saya teh gitu. Cuman saya mah kagetnya anak saya udah dipegang dia mau pergi malahan gitu. Kan marah saya kan, curiganya malah kenapa itu si gelangnya diputus, kan itu udah tahu ada nama saya gitu kan. Terus kan si susternya juga mengakui bahwa itu saya putus biar tidak terbawa virus dari dalam, kan gitu katanya. Dari ruangan itu. Kan seharusnya juga dari luar ke dalam. Kan aneh. Terus kan surat keluarnya belum Masih ada di teteh. Iya, surat izin pulangnya belum ada gitu. Ada komunikasi lagi teh sama ibu yang sempat membawa. Nggak ada sih, malah dia juga cukup diem aja gitu. Harusnya kan dia berpikir ya logikanya, teh minta maaf, saya juga mungkin lupa anak saya. Harusnya kan gitu ya. Tapi dia diem aja. Diem, malah ngebelakangin saya. Setelah ngasihin anak Iya. malah diem aja. Diem, nggak ada kata satupun, nggak ada. Dari pihak rumah sakit minta maafnya kemarin langsung ditangani atau gimana teh?
Ya kemarin mah cuman suster aja, cuman tadi malam sampai sekarang ada gitu, tapi lewat handphone, nggak langsung telepon atau gimana gitu, cuman nge-WhatsApp aja, bilangnya ya mohon maaf atas pelayanan kami, cina mungkin kedepannya akan ditindaklanjuti lagi gitu kan. Kalau saya mah ya minta secepatnya ditindaklanjutin supaya ini kasus nggak sampai terjadi lagi gitu. Paling terakhir ya minta ketemu untuk saya datang ke rumah sakit aja, tapi saya nggak mau. Kalau mau mah ya sok dia aja yang kesini, saya mah nggak mau gitu. Sama ya jangan sampai terulang lagi. Pengawasan administrasi secara yang itunya ya lebih baik lagi lah, jangan sampai terulang lagi macam seperti saya gitu ya, asal bisa pulang aja, harusnya mah ya diperhatiin lebih baik lagi. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Nina yang anaknya nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ibu Nina tadi berharap semoga tidak akan ada lagi kejadian serupa kepada ibu-ibu yang lain. Demikian saya Putri Puspita, sampai jumpa lagi.